Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi. Masih di playlist membuat blog dengan Laravel 10 ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan instalasi Suite Alert dan hapus datanya juga ya teman-teman, hapus data artikel. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami ya teman-teman. Oke, lanjut. Sebelumnya silakan buka dulu website resmi Suite Alert 2 GitHub.io. Nah, kita pakai ini ya teman-teman. Kita ganti yang tadinya alert memakai Bootstrap menjadi Suite Alert ya teman-teman. Untuk normalnya alert itu sederhana sekali ya teman-teman. Nah, pakai ini saja tampilannya. Kalau hanya memakai alert biasa ya, JavaScript biasa. Nah, kalau pakai library Suite Alert ya lebih cantik tentunya. Oke, mantap ya. Kita pakai CDN-nya saja ya teman-teman. Oke, coba kita scroll ke bawah. Kita cari CDN-nya. Nah, ini CDN-nya. Coba kita kopas. Kita pindahkan ke project kita ya. Ini update. Coba kita di resource, views, back, artikel, kemudian index. Nah, di sini ya teman-teman, kita pastekan di bawah data table saja dulu. Paste. Oke. Kemudian coba ini cara penggunaannya ya. Nah, seperti ini. Casual Fire. Coba kita scroll ke atas. Oke, masih banyak sekali ya teman-teman. Nah, ini untuk delete nanti mungkin ya. Kita pakai yang terserah, nanti pakai yang manapun boleh. Oke. Tapi sebelumnya kita ganti dulu untuk tambah ya. Kalau tambah atau ubah, contohnya ubah saja dulu ya. Kalau diubah itu save. Nah, masih memakai alert biasa. Oke, kita ganti saja ya. Nah, ini sudah alert. Ini data table. Di atasnya saja ya. Ini alert success misal. Script. Kita pisahkan saja ya teman-teman. Script. Kita buat variabel itu const swal $, kita pakai jQuery nya, kita buat nanti kelas namanya swal data swal. Oke ya. If ini kita pakai if ya teman-teman. If sini if swal if variable swal, kita ada swal, kita swal fire. Ini kita dapat dari apa namanya, Suite Alert ya teman-teman sebenarnya. Nah, swal fire seperti ini. Nah, pop up-nya swal fire. Kita berikan titelnya apa? Misal titelnya sukses. Teksnya itu kita ambil dari swal, kemudian ikonnya itu sukses yang tanda conteng tadi. Kemudian oke, cuman mungkin ini saja dulu ya. Oke, nah ini saja dulu. Tapi sebelumnya kita buat dulu ya teman-teman di sini. Sebelumnya kita pakai alert success. Nah, seperti ini alert successnya. Kita butuh custom sedikit ya di sini. Kita ganti saja. Ini kita hapus karena tidak perlu lagi alertnya. Cukup kita berikan saja misal swal. Di sini kita perlu data swal. Data swal ini isinya session ya. Session success. Nah, session success ini kita dapatkan dari controller store. Ini sukses, berhasil update juga sukses ya. Nah, oke, mungkin cukup ini saja dulu. Di sini kita berikan misal success alert. Nah, seperti itu. Coba ini kita refresh, kita edit, misal kita ganti statusnya dari private menjadi publish, klik save. Nah, success data article has been updated. Oke, mantap.
Atau lebih baik sebenarnya kita tidak perlu OK lagi ya, kita hapus saja tombol OK nya. Tombol OK kita tidak perlu. Caranya itu kita hapus bagian show confirm ya kalau tidak salah, confirm button. Confirm button itu nilainya false, dan kita buat dia menutup otomatis menggunakan timer. Itu mungkin sekitar 2 detik saja ya. Nah, 2 detik atau 2,5 detik lah, jangan terlalu cepat. Oke, coba kita ambil lagi, misal yang artikel pertama satu ini, satunya kita hapus. Nah, klik save, sukses. Nah, dia menutup ya teman-teman. Oke, itu mungkin terlalu lama ya, 2 detik misal. Coba agar lebih satset ya. Klik private, kita ganti menjadi publish, klik save. Oke, mantap. Untuk tambah, coba kita tambahkan, coba misal ini terserah ya teman-teman. Oke, choose CEO, gambarnya kita pilih, gambarnya terserah ya sebenarnya, atau kita kopas saja. Mana ya gambar saya? Nah, misalnya ini lagi nggak apa-apa. Statusnya kita private dulu, publishnya mungkin misal tanggal 23, klik save. Nah, oke, mantap ya teman-teman, cantik jadinya. Nah, pada video kali ini kan kita fokusnya delete ya. Kita sudah install Sweet Alert-nya, Sweet Alert 2 sebagai pop-up-nya, mengganti alert. Nah, untuk dikategoris saya tidak ganti ya teman-teman, cukup alert saja. Jadi teman-teman punya contoh menggunakan alert Bootstrap dan Sweet Alert 2 ya. Jadi lebih banyak referensi nanti jika membuat project baru. Nah, di sini kita aktifkan dulu tombol delete. Nah, ini dia mengarah ke halaman lain ya. Oke, itu ada di artikel controller untuk tombol delete-nya. Nah, coba kita scroll. Nah, di sini ya, seharusnya di sini. Oke, di sini kita butuh, atau kita pagari saja sini, pagar. Kemudian on click ya, on click. Nah, on click itu delete artikel. Ini nama functionnya delete artikel. Kemudian this ini mengambil ID-nya ini dari data ID dengan ini titik lagi color artikel ID. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini delete artikel, baru kita buat fungsinya, fungsi delete artikel. Oke, index. Nah, di sini ya, mungkin di bawah sini saja ya. Ini function delete artikel. Oke, dia menerima sebuah parameter. Ini kita buat sebagai penerima parameternya. Ini kita buka, misal ini alert. Oke ya, coba muncul tidak dia, refresh, delete. Nah, oke ya. Oke, muncul, sudah masuk ke functionnya. Oke, mantap. Coba ini ada tidak ya contohnya. Oke, ikonnya itu question ya kalau tidak salah. Ups, internet. Atau saya kopas saja ya dari project saya teman-teman ya, gak apa-apa ya, biar lebih cepat ya. Saya hapus, saya kopas dulu ya, bentar. Nah, di sini saya kopas saja, pastekan sini. Oke, ini saya sesuaikan. Ini get attribute kita ambil dari data ID. Data ID ini berasal dari ini ya teman-teman. Nah, kita ambil ID-nya maksudnya. Kemudian hapus title, ini bukan hapus, delete. Misal salah ya. Are you sure? Nah, apakah kamu yakin?
Di question ini hapus ini misal tetap delete, batal ini misal cancel. Nah, jika berhasil, nah ini CSRF nya ya teman-teman. Nah, ini kita ambil dari header katanya. Headernya ada CSRF token. Nah, meta CSRF token. Jadi kita butuh CSRF tokennya ya teman-teman. Untuk keamanan juga. Saya lupa memang harusnya kita tambahkan di bagian layoutnya ini. Nah, di sini kita butuh CSRF. Oke, ada tidak ya di Laravelnya, di dokumentasi laravel.com. Coba kita cari ya, sekali-sekali mengeksplor dokumentasi CSRF field. Coba ini CSRF field, CSRF. Coba kita cari dulu ya. Field. Coba ini Ctrl F meta. Oh, tidak muncul ya. Oh, ini hanya form ya. Hanya di form. Coba kita cari meta CSRF protection. Nah, ini ya teman-teman, X CSRF token. Nah, ini ya, kita ambil saja. Nah, kalau kita request Ajax seperti ini contohnya. Kebetulan saya pakai di sini ya. Kita pakai di bagian di template dulu kita pastekan. Nah, ini ya. Ini sangat penting sekali ya teman-teman sebenarnya untuk menghindari parsing SSS. Karena SSS itu banyak sekali contohnya. Serangan SSS itu banyak celahnya. Jadi ini dipastikan di layout root template-nya ya. Ini sudah benar ada di template. Oke, ini di index. Scroll ke bawah. Ini erasure. Nah, ini kita ambil. Kayaknya ini bukan absensi ya. Ini karena project saya kemarin ini. Ini bukan absensi tapi artikel. Nah, ini juga artikel. Ini bukan berhasil tapi sukses. Oke, mantap ya. Coba kita tes dulu. Muncul belum pop-up-nya? Nah, muncul ya. Delete, are you sure? Are you sure to delete bukan. Ini tetap are you sure? Delete artikel saja ya. Kita mau delete artikel. Are you sure? Oke, mantap. Sini artikel controller ini kita terakhir buat function destroy ya. Nah, destroy ini sudah ada. Kita buat functionnya di sini untuk melakukan penghapusan baik data dari database dan juga kita unlink atau kita storage delete seperti update tadi. Nah, kita pakai ini juga nanti. Oke, langsung ya. Kita buat variable data. Itu artikel find $id. Nah, kita ambil dulu data yang ingin dihapus. Di sini kita buat storage atau langsung saja ya, kita kopas saja ini biar simple. Storage, kita hapus storage public back. Ini bukan request all tapi $data img ya. Nah, gambarnya img. Kemudian $data kita berikan delete functionnya, jadi langsung hapus. Ini kita temukan dulu datanya, kita ambil, kemudian kita hapus filenya dari storage berdasarkan gambar yang sekarang artikelnya yang akan dihapus. Kemudian kita hapus juga dari tabel artikel. Kemudian kita berikan return, karena ini JavaScript responnya harus JSON ya, jadi kita berikan response JSON karena ini yang akan diterima oleh suite alert-nya nanti. Kita berikan di sini message di sini message ya. Nah, ini response message. Oke. Message data article has been deleted. Oke. Mantap, cantik. Oke, coba kita detail dulu. Kita lihat detail untuk bagian artikel ini. Open image in new tab. Nah, seperti ini ya. Oke. Coba kita refresh lagi. Saya hapus. Klik delete. Success, data artikel has been deleted. Oke.
Nah, refresh dia. Oke, mantap, sudah hilang di sini. Coba kita refresh juga filenya, apakah sudah hilang? Mantap, sudah hilang juga ya teman-teman. Oke, artinya untuk fitur CRUD pada menu artikel sudah sempurna. Mantap, kita sudah punya create, detail, edit, dan delete. Kita juga telah menerapkan bagian storage untuk mengupload dan menghapus data dan juga mengganti gambar ya di edit. Oke, mungkin selanjutnya itu di bagian create kita integrasikan CK editor dan sebuah library baru nanti yang akan kita terapkan itu file manager untuk mengelola gambar kita dan menyisipkan gambar di dalam artikel description-nya. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Mohon maaf ya teman-teman jika bertele-tele atau belibet penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada saran, silakan sampaikan di Telegram ataupun di komentar. Untuk membangun ya, kritiknya membangun, silakan, tidak masalah. Saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.